Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kembali lagi bersama saya, Agus Warbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 10 studi kasus dari Trihita Karana yang sudah diberikan, dan saya akan kupas satu persatu secara tuntas dengan narasi-narasi yang akan saya berikan, serta pendapat yang saya berikan. Di mana terdapat studi kasus yang pertama, yaitu mengenai alih fungsi lahan suci menjadi sebuah penginapan wisata, yang tentunya ini akan mengancam kesakralan dari pura desa. Nah, konflik ini muncul antara kebutuhan ekonomi pariwisata dengan pelestarian nilai spiritual. Lalu bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut? Di mana kita mengenal konsep THK, yaitu Trihita Karana, tiga penyebab kebahagiaan yang diambil dari Parayangan, Pawongan, dan Pelemahan. Nah, ketika kita berbicara tentang alih fungsi lahan, terutama alih fungsi lahan suci menjadi penginapan wisata, itu sebenarnya kita sedang menyentuh sebuah persoalan yang bisa kita bilang sangat sensitif karena berbenturan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian spiritual masyarakat lokal. Nah, di Bali itu ruang suci itu bukan sekedar aset budaya, tetapi sebuah simbol kosmologis yang mengikat hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Nah, karena itulah cerita karena itu tidak hanya relevan, tetapi hanya eh, bisa dijadikan sebuah fondasi moral yang wajib digunakan sebagai kompas dari penyelesaian konflik. Coba kita lihat dari perspektif parahyangannya. Nah, alih fungsi lahan ini, su- alih fungsi lahan suci ini sudah jelas menabrak batas-batas kesakralan dari ruang spiritual. Ketika area yang seharusnya menjadi tempat pemujaan Tuhan diubah menjadi sebuah hotel atau villa. Bukan hanya fisiknya saja yang berubah dengan kita lihat, tetapi nilai terdalam yang melingkupi ruang tersebut ikut tercederai. Nah, sebenarnya disinilah konsep Trimandala, yaitu utama Madiniste itu harus kembali ditegaskan sebagai pedoman untuk menata ruang. Penerapan awik-awik adat yang berbasis Trimandala juga sangat penting untuk memberikan garis batas tegas antara wilayah spiritual yang harus dijaga kesuciannya dan wilayah profan yang boleh dikembangkan. Nah, dengan begitulah kebutuhan ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi tidak menghilangkan esensi dari ruang suci yang selama ini tentunya menjaga romon atau kekuatan dari spiritual sebuah wilayah. Kemudian kita lihat dari dimensi Pawongan. Nah, penyelesaian konflik ini tidak bisa hanya mengandalkan sebuah aturan adat saja, tetapi juga memerlukan komunikasi sosial yang inklusif. Semua masyarakat desa adat seperti pemangku hingga para pelaku pariwisata juga harus diberikan ruang untuk berdiskusi, bertemu, serta mencari titik temu dari permasalahan tersebut. Musyawarah desa adat mungkin menjadi sebuah jembatan untuk menyatukan kepentingan ekonomi dengan sebuah nilai-nilai spiritual. Bahkan bentuk kerjasama seperti ekonomi kolaboratif, di mana keuntungan pariwisata itu disalurkan sebagian ke dana punya untuk mendukung pura desa. Nah, hal inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa harmoni sosial ini bisa tercapai tanpa harus saling mengalahkan. Nah, intinya, Pawongan ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik itu bisa terjadi karena setiap pihak itu sadar bahwa mereka itu saling membutuhkan, bukan ego terhadap kemauan dari masing-masing pihak tersebut. Kemudian kita lihat dari aspek pelemahan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan itu pasti sangat berpotensi untuk merusak keseimbangan ekologis, sekaligus spiritualnya. Alam dalam pandangan masyarakat Bali itu bukan sekedar latar belakang, tetapi bagian dari sebuah sistem spiritual itu sendiri. Nah, karena itulah pendekatan ekowisata spiritual ini tentunya akan menjadi sebuah solusi yang tidak hanya menjaga alam, tetapi juga mempertahankan daya tarik wisata yang berbasis nilai kesucian. Tentunya dengan awik-awik yang berpijak pada Trihita Mandala, Trihita Karana, pelaku pariwisata itu dapat mengalahkan wisatawan untuk menghormati nilai budaya serta ekologis dari desa tersebut. Tentunya pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak membuat alam menjadi korban, tetapi mendorong sinergi antara pelestarian, spiritualitas, dan ekonomi. Ya, secara keseluruhan, tentunya konflik alih fungsi lahan suci ini sebenarnya bukan persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tapi syaratnya adalah ketiga prinsip Trita Karana itu harus berjalan bersesuaian, berdampingan.
Parayangan menjaga kesucian ruang, Pawongan membangun komunikasi dan keadilan sosial, serta Palemahan itu memastikan alam tetap menjadi fondasi keberlanjutan. Tentunya jika ketiga hal tersebut diterapkan secara konsisten, pembangunan pariwisata tidak lagi menjadi sebuah ancaman, tetapi menjadi bagian dari harmoni antara spiritualitas, sosial, dan ekonomi di Bali. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 2, di mana terdapat isu utama bahwa penangkapan ikan berlebihan itu bisa merusak ekologi laut, mengganggu kehidupan dan sosial nelayan, serta menurunkan pendapat masyarakat pesisir. Nah, tentunya permasalahan penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing di Bali ini terutama di daerah pesisir Indonesia, bukan hanya sekedar di Bali, itu tuh eh, bukan sekedar isu teknis tentang menurunnya populasi ikan. Masalah ini sebenarnya jauh lebih kompleks karena menyentuh sebuah aspek spiritual, sosial, dan ekologis yang selama ini tentunya menjadi fondasi masyarakat pesisir. Misalnya nih, ketika sumber daya laut dieksploitasi secara berlebihan, kita tidak hanya kehilangan kekayaan biologi, tapi juga merusak hubungan manusia dengan alam serta dengan Tuhannya. Nah, disinilah cerita Karana itu kembali memberikan kerangka solusi yang holistik dan relevan. Kita lihat dari sudut parayangan. Laut itu tidak pernah dipandang hanya sebagai tempat mencari nafkah, tetapi sebagai sebuah anugerah Tuhan yang disertai dengan tanggung jawab moral. Ya, tentunya masyarakat Bali meyakini bahwa keberlimpahan ikan itu bukan sekedar hasil kerja keras, tapi juga wujud sebuah kasih dan berkah dari Ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, ketika terjadi eksploitasi berlebihan atau overfishing, sesungguhnya yang hilang itu bukan hanya ikan, tetapi juga kesadaran spiritual sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Upacara yang kita kenal seperti Nanglok Merana atau Melasti, itu sebenarnya bukan hanya sekedar ritual simbolik, tetapi pengingat bahwa manusia harus selalu rendah hati, bersyukur, dan menjaga apa yang sudah dianugerahkan. Kesadaran spiritual inilah sebenarnya yang perlu dibangkitkan kembali agar nelayan tidak hanya memikirkan panen hari ini, tetapi juga keberlanjutan laut untuk generasi berikutnya. Kemudian kita masuk ke dimensi pawongan, di mana konflik sering muncul karena sifat manusia itu ya menonjolkan kepentingan pribadinya. Ketika nelayan berebut ruang tangkap atau menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan laut, ekosistem laut, ya itulah yang sebenarnya terjadi, hilangnya rasa kebersamaannya. Maka perlu membangun komunitas nelayan yang adil, transparan, serta partisipatif menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga kebersamaan antar manusia. Dimana dengan adanya forum bersama seperti pembentukan aturan lokal atau zona larang tangkap atau no-take zone, itu tuh masyarakat bisa menetapkan batas bersama untuk menguntungkan sebuah pihak. Tentunya pendekatan ini juga akan mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan solidaritas sosial, di mana ketika nelayan itu menyadari bahwa keberlanjutan laut adalah kepentingan bersama, konflik horizontal pasti bisa ditekan, serta kerjasama akan bisa lebih kuat. Kemudian kita lihat dari aspek pelemahan, di mana pelemahan itu menegaskan bahwa alam memiliki mekanisme keseimbangan yang sangat sensitif. Contohnya, jika manusia mengambil terlalu banyak, ekosistem akan runtuh, dan dampaknya kembali lagi kepada manusia. Oleh karena itu, solusi yang berbasis adat seperti awik-awik laut atau sasi laut yang kita kenal sangat penting untuk diterapkan. Tradisi ini bukan sekedar aturan larangan, tetapi sebuah sistem ekologis berbasis kearifan lokal yang tentunya terbukti ampuh untuk mengembalikan keseimbangan sumber daya laut. Dengan penetapan zona tangkap, waktu panen, jenis alat tangkap, serta sistem regenerasi biota laut itu, pasti ekosistem bisa pulih secara alami. Dan ketika nelayan mematuhi aturan ini, dengan kesadaran spiritual dan kesadaran sosialnya, maka laut dapat kembali produktif secara berkelanjutan. Ya, pada akhirnya, penyelesaian overfishing ini tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan ekonomi atau teknologi. Cerita karena inilah yang memberikan perspektif bahwa krisis ekologis adalah krisis hubungan, di mana hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Nah, ketika ketiga hubungan itu dipulihkan melalui nilai syukur, solidaritas sosial, dan penghormatan ekologis, ya tentunya keberlimpahan laut ini bukan hanya mungkin dipulihkan, tetapi bisa diwariskan sebagai warisan spiritual, sosial, dan ekologis untuk generasi selanjutnya.
Kemudian kita lanjut ke soal ketiga, di mana ada isu utamanya yaitu kebahagiaan modern tidak hanya material, tetapi juga fisik, batin, dan harmoni, yaitu spiritual, sosial, dan ekologis. Ya, ketika kita membicarakan sebuah kebahagiaan, itu kebahagiaan itu relatif, tergantung dari sudut pandangnya. Misalnya, kita ambil kebahagiaan masyarakat perkotaan. Itu seringkali kita langsung mengaitkannya dengan hal-hal material. Misalnya, pekerjaan mapan, rumah modern, fasilitas lengkap, atau gaya hidup yang mungkin serba cepat atau instan. Namun kenyataannya, kehidupan kota yang penuh hiruk pikuk itu justru membuat banyak orang yang kehilangan keseimbangan batinnya. Kena mental lah, mental illness. Itu adalah salah satu contohnya. Disinilah cerita Karana memberikan perspektif yang lebih untuk membawa kebahagiaan yang tidak hanya diukur dari apa yang terlihat, tapi juga dari apa yang kita rasakan. Dari hubungan spiritual, hubungan sosial, hingga hubungan kita dengan alam. Tentunya dari sisi parayangan, masyarakat perkotaan itu perlu kembali pada kesadaran transdental. Apa itu kesadaran transdental? Di mana kesadaran transdental itu adalah kita sadar bahwa pencapaian duniawi ini sebenarnya bagian kecil dari kebahagiaan sejati. Kesadaran spiritual bukan hanya soal sembahyang atau ritual, tetapi kemampuan menundukkan ego, mengelola diri, dan memupuk rasa syukur. Nah, kita lihat konteks kampung harmoni, di mana kegiatan spiritual itu dilakukan secara bersama-sama, baik itu sembahyang, meditasi, atau aktivitas reflektif lainnya. Yang tentunya ini bisa mengikis rasa individualisme yang sering melekat pada kehidupan masyarakat kota. Tentunya ketika spiritualitas dijalankan secara komunal, masyarakat tidak lagi dalam kesendirian emosional, tetapi bisa merasakan kehadiran sesama bahwa perjalanan batin mereka itu mereka hidup secara bersama. Nah, inilah yang membuat keseimbangan psikologis menjadi lebih kuat. Dan ada hubungannya dengan dimensi pawongan, di mana persoalan utama masyarakat kota itu kan memudarnya rasa kebersamaan karena kegiatan-kegiatan yang cenderung lebih bersifat individualisme dan kompetisi yang seringkali membuat orang itu merasa asing satu sama lain, meskipun mereka tinggal berdekatan. Ya, kampung harmoni inilah yang menawarkan pendekatan sosial yang menarik, di mana mereka membangun rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif melalui aktivitas komunal, serta struktur sosial yang lebih sangat jelas. Nah, contohnya, ketika warga dilibatkan dalam kegiatan sosial, budaya, ataupun kerjasama, tentunya rasa solidaritas akan tumbuh dengan sendirinya. Kebahagiaan pun tidak lagi hanya perkara milik pribadi, tapi menjadi sebuah kebahagiaan bersama. Kesejahteraan sosial yang lahir juga pasti dari rasa saling mengenal, saling mendukung, dan saling menghargai. Kemudian kita lihat dari aspek pelemahan. Ya, tentunya kita tidak bisa menutup mata bahwa lingkungan perkotaan saat ini menghadapi tekanan yang sangat tinggi. Mulai dari polusi, sampah, ruang hijau yang mungkin semakin terbatas, yang membuat alam kehilangan daya dukungnya. Seperti banjir yang kita rasakan yang telah berlalu di Badung dan banjir yang saat ini sedang terjadi di saudara kita di Medan. Itu membuat alam kehilangan daya dukungnya karena keserakahan alam itu oleh manusia. Nah, tetapi melalui konsep kampung harmoni ini, nilai ekologis itu dapat kembali hidup melalui langkah-langkah sederhana. Misalnya, kita ambil solusi yaitu tobu modern, pengelolaan sampah berbasis sumber, ataupun penghijauan taman kecil atau taman refleksi, hingga penggunaan energi ramah lingkungan. Ya mungkin langkah-langkah ini dianggap sepele, tetapi jika kita lakukan secara konsisten dan kolektif, tentunya pasti dampaknya akan besar bagi kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang tertata rapi, hijau, dan bersih, itu tidak hanya menyehatkan secara fisik, tapi juga menyenangkan secara mental. Ya, pada akhirnya, kesejahteraan kolektif yang lahir dari implementasi Trihita Karana dalam Kampung Harmoni ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang nyaman untuk hidup, tapi juga mengarah pada tujuan spiritual yang lebih tinggi dalam ajaran agama Hindu. Ya, benar sekali, yaitu moksa, kebebasan batin, kedamaian,
dan keterhubungan dengan semesta. Tentunya dengan menggabungkan harmoni spiritual, sosial, dan ekologis, masyarakat perkotaan ini bisa menemukan kembali makna kebahagiaan yang bersifat mendalam. Bukan hanya sekedar kebahagiaan superficial yang hilang begitu cepat. Inilah pesan penting bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari keseimbangan, bukan dari akumulasi materi. Kemudian kita lanjutkan ke soal keempat, yaitu di mana arsitektur modern itu sering melupakan nilai Trita Karana. Dan eco-spiritual design ini hadir sebagai konsep untuk merancang hotel yang berkelanjutan, bermakna spiritual, dan selaras dengan budaya Bali. Ya, tentunya dalam dunia arsitektur modern ini seringkali terjebak dalam orientasi fungsional dan estetika visualnya. Misalnya apa? Bangunan harus menarik lah, bangunan harus terlihat mewah, efisien, megah. Ya, dalam proses mengejar citra modern itu tentunya banyak arsitek itu lupa bahwa bangunan itu bukan hanya sekedar wadah aktivitas manusia, tetapi juga sebuah ruang spiritual dan ruang sosial serta ekologis yang seharusnya selaras dengan nilai budaya lokal. Nah, di Bali ini hal yang semakin penting tentunya arsitektur tradisional masih selalu berakar pada nilai Trita Karana. Tetapi ketika prinsip ini dilupakan, bangunan modern menjadi kosong secara makna, kehilangan roh budaya yang semestinya harusnya hadir. Karena itulah konsep eco-spiritual design ini menjadi sangat relevan untuk mengembalikan dimensi filosofis ke dalam perancangan arsitektur. Ya khususnya untuk bangunan seperti hotel yang sering menjadi simbol pariwisata di Bali. Kita tinjau dari tiga dimensi, yaitu dimensi parayangan, pawongan, dan pelemahan. Di mana dimensi parayangan, desain arsitektur itu tidak bisa dilepaskan dari nilai kesucian dan orientasi spiritual. Nah, disinilah sebenarnya penerapan Astakosala Kosali, Trimandala, Sangamandala, itulah yang menjadi fondasi penting. Dalam tradisi Bali itu, penempatan bangunan bukan sesuatu yang acak, sesuai dengan kemauan kita, tapi mengikuti logika kosmologis, yaitu apa? Pelinggih harus ditempatkan di kaje atau arah gunung. Ruang-ruang suci harus mendapatkan posisi yang paling tinggi dan paling bersih. Dan material bangunan yang harus dipilih dengan penuh rasa hormat. Misalnya, ya penggunaan batu alam. Ya, penggunaan batu alam itu bukan hanya soal estetika, tetapi wujud penghormatan kepada ide sang yang dewasa. Dalam desain hotel, hadirnya taman doa, ruang meditasi, atau area refleksi spiritual itu juga memberikan pengalaman batin bagi pengunjung dan memastikan bahwa ruang yang diciptakan itu tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menyentuh batin dari masing-masing pengunjung. Ya, dengan demikian, Parahyangan mengembalikan spiritualitas sebagai inti arsitektur, bukan sekedar pelengkap dekorasi. Kemudian kita masuk ke dimensi pawongan. Arsitektur tidak boleh hanya memedulikan keindahan visual, tapi juga harus memedulikan manusia sebagai pengguna. Ya, dalam konteks eco-spiritual design, memanusiakan manusia, inilah yang menjadi prinsip utama. Ruang publik yang benar-benar terbuka untuk semua, seperti misalnya ya Balai Banjar Mini atau ruang pertunjukan budaya, ya. Itu tuh sebagai sarana warga atau pengunjung untuk belajar, berkumpul, dan saling mengenal budaya masing-masing. Disinilah arsitektur itu berfungsi sebagai penguat kohesi sosial. Dan tidak kalah penting juga tentunya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa desain tersebut benar-benar menerapkan prinsip tatuamasi, bahwa setiap manusia itu berhak atas kenyamanan dan perhatian yang sama. Ketika ruang-ruang ini dirancang dengan rasa peka terhadap kebutuhan semua orang, tentunya arsitektur ini menjadi jembatan sosial untuk penegas ketimpangan. Kemudian kita lihat dari dimensi pelemahan, di mana arsitektur yang berkelanjutan itu tidak cukup hanya dengan menggunakan material ramah lingkungan. Desain tata ruang harus mampu menciptakan sebuah harmoni ekologis yang mendukung keberlanjutan dengan jangka yang panjang. Kita lihat dari konsep Trimandala. Area dengan nilai spiritualitas yang lebih tinggi itu ditempatkan di bagian yang lebih tinggi, yaitu Tama. Sedangkan area teknis seperti pengelolaan limbah, daur ulang, atau penampungan air hujan itu mungkin diletakkan di bagian yang lebih rendah, yaitu Niste. Madil, maaf.
Ya, niste-niste. Penataan ini bukan hanya sekedar sebuah simbolis sebenarnya. Area spiritual ditempatkan di utama, area yang kita anggap kotor, kita tempatkan di niste. Inilah penataan yang juga fungsional, karena kita memanfaatkan struktur alam untuk menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya, pengelolaan limbah yang jelas, sistem resapan air yang memadai, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam tentunya menjadi bagian penting dalam desain hotel yang benar-benar peduli pada keberlanjutan. Nah, ketika pelemahan ini diintegrasikan seperti ini, bangunan itu tidak hanya berdiri sebagai objek arsitektur, tapi juga sebagai sebuah sistem ekologis yang hidup. Nah, jika ketiga nilai Trihita Karana ini benar-benar diterapkan, tentunya eco-spiritual design ini tidak hanya menjadi sebuah slogan utama, tetapi menjadi pendekatan arsitektur bahwa yang mengembalikan makna bangunan sebagai ruang spiritual, ruang sosial, dan ruang alam itu adalah arsitektur. Hotel yang dirancang dengan prinsip-prinsip ini akan menjadi contoh nyata bagaimana modernitas itu bisa berjalan berdampingan dengan sebuah tradisi. Bagaimana ekonomi bisa tumbuh tanpa merusak kesucian, dan bagaimana pariwisata bisa berkembang tanpa merugikan lingkungan. Ya, dengan kata lain, eco-spiritual design ini bukan hanya sekadar soal arsitektur, tapi tentang kita cara berpikir, cara memaknai sebuah ruang itu sebagai bagian yang dari kehidupan juga yang utuh serta harmonis. Kemudian kita lanjutkan ke soal kelima, yaitu pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia, bukan hanya sekedar untuk mengejar pencapaian akademik. Integrasi nilai spiritualitas, sosial, dan ekologis itu membentuk karakter siswa yang utuh. Ya, ketika kita berbicara tentang esensi pendidikan, soalnya kita sedang membahas hal yang lebih jauh mendalam daripada sekedar proses belajar mengajar, atau mungkin sekedar proses pencapaian nilai akademik. Ya, pendidikan pada hakikatnya adalah proses untuk memanusiakan manusia, yang artinya pendidikan yang ideal itu bukan hanya membuat murid pintar secara kognitif, tapi juga membentuk pribadi yang bermoral, berempati, dan peduli pada dunia di sekitarnya. Ya, dalam konteks ini, cerita Karana menjadi kerangka filosofis yang sangat relevan, karena memadukan tiga dimensi karakter manusia, yaitu apa? Spiritual, sosial, dan ekologis. Nah, ketiga aspek inilah yang jarang dilihat sebagai satu kesatuan dalam pendidikan modern. Kita lihat dari segi parayangan. Pendidikan tidak boleh hanya mengejar nilai rapot, ranking, atau prestasi akademik semata, tapi nilai kejujuran, nilai ketulusan, serta integritas moral itu jauh lebih penting sebagai pondasi karakter. Hal-hal sederhana seperti sembahyang bersama, menghormati guru, atau belajar nilai dharma, itu sebenarnya sarana yang membangun kesadaran spiritual untuk murid. Nah, ketika spiritualitas ini dihidupkan dalam aktivitas sekolah, murid tentunya tidak hanya menjadi cerdas secara akademis, tapi juga mereka akan memiliki kompas moral yang kuat. Inilah yang akan membimbing mereka dalam mengambil keputusan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Pendidikan yang mengabaikan aspek spiritual tentunya akan menghasilkan siswa yang pintar, tapi ya rapuh secara moral. Kemudian kita lihat dimensi pawongan. Pendidikan itu wajib membentuk sebuah murid yang memiliki karakter sosial yang sehat. Ya, kita lihat kurikulum Merdeka saat ini tuh seringkali menargetkan kompetensi kognitif, tetapi jarang menekankan empati dan simpatinya, yang justru sebagai dua nilai yang sangat penting untuk kehidupan nyata saat ini. Contohnya apa? Saat menjelang Hari Saraswati, kegiatan seperti ngayah itu adalah contoh konkret bagaimana nilai sosial itu ditanamkan melalui praktik langsung. Bukan hanya sekedar teori. Tentunya ketika murid dilibatkan dalam kegiatan komunal, seperti misalnya membuat gebogan bersama, kemudian membuat hias-hiasan, membersihkan area mesana, sekolah, murid itu menjadi memiliki rasa tanggung jawab terhadap komunitasnya. Ya, mereka pasti belajar bekerja sama, saling mendukung, dan saling menghargai.
Karakter-karakter inilah yang tidak boleh berhenti di lingkungan persekolahan. Karena ini akan terbawa sampai mereka tumbuh dan memasuki dunia kerja maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Kemudian kita lihat dalam dimensi pelemahan. Pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran ekologis. Tantangan-tantangan alam saat ini seperti polusi, banjir, perubahan iklim, itu tuh bukan hanya masalah teknis, tetapi sebenarnya itu adalah masalah kurangnya kesadaran manusia terhadap alam itu sendiri. Sekolah harus menjadi tempat pertama di mana murid itu memahami bahwa mencintai alam itu berarti mencintai masa depan mereka sendiri. Pembiasaan seperti memilah sampah, mengurangi sampah plastik, membawa tumbler, atau penghijauan saat ada tumpah udoh atau tumpah UE. Itu adalah sebuah langkah kecil yang mendalam. Ketika murid diajarkan bahwa tindakan-tindakan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab spiritualitas dan moral, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga akan peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ketika ketiga aspek cerita Karana diintegrasikan secara seimbang, sekolah ini bisa menjadi sekolah masa depan yang menganut prinsip Green School. Green School ini bukan hanya sekedar sekolah yang dipenuhi tanaman, tapi sekolah yang hidup dalam harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Ya, murid-muridnya bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga karakter spiritualitas dan kepedulian ekologis yang kuat. Nah, inilah sebenarnya tujuan pendidikan yang sebenarnya. Membentuk manusia yang utuh serta mampu hidup dengan integritas, empati, dan tanggung jawab dalam dunia yang semakin kompleks. Kemudian kita lanjutkan ke soal keenam, yaitu mengenai konflik guru dengan murid dan prinsip bahwongannya jika dilihat. Di mana terdapat sebuah konflik mengenai kedisiplinan dan kebersihan sekolah yang terjadi. Ya tentunya penyelesaian dari isu utama ini yaitu mengutamakan harmoni sosial antara guru dan murid. Ya, hampir semua sekolah pasti pernah mengalaminya. Namun persoalan ini sering disederhanakan sebagai murid malas atau guru yang terlalu keras. Ya, padahal sebenarnya ada dinamika hubungan manusia yang jauh lebih dalam. Ya, disinilah nilai Trihita Karana, khususnya aspek Pawongan itu menjadi pendekatan yang relevan. Karena dapat mengarahkan kita pada penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan mendidik. Kita lihat dari aspek Pawongannya. Pawongan itu berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia. Hubungan sosial yang harmonis, di mana setiap pihak itu saling memahami perannya. Tentunya jika guru yang hanya menuntut itu, atau murid yang hanya membantah, konflik tidak akan pernah selesai. Nah, disinilah tato Mahasiswa sebagai kunci, yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Inilah yang membangun prinsip pemahaman timbal balik. Prinsip inilah yang mengajak guru dan murid melihat konflik bukan hanya sebagai pertarungan kepentingan, tapi sebagai sebuah proses. Proses untuk apa? Proses untuk proses untuk tumbuh bersama. Ya dari sisi guru, tentunya mereka perlu menyadari bahwa karakter murid itu tidak terbentuk dalam semalam. Kedewasaan sosial, disiplin, dan tanggung jawab adalah hal yang berkembang melalui proses yang panjang. Murid itu bukan orang dewasa kecil yang sudah tahu segalanya. Mereka sedang bertumbuh, sedang mencari jati dirinya sendiri, dan sedang belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itulah, guru bukan hanya berperan sebagai pendisiplin, tapi sebagai pendamping perkembangan karakter. Ketika guru tersebut menginternalisasi tatuamasi, mereka melihat murid itu bukan hanya sebagai objek hukuman, tetapi sebagai pribadi yang sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, ya murid juga perlu diajak memahami bahwa kebersihan sekolah dan kedisiplinan itu bukanlah sebuah beban atau sekedar perintah guru, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial mereka sebagai anggota komunitas sosial. Tentunya melalui konseling, refleksi bersama, atau diskusi terbuka, murid bisa diajak untuk melihat bahwa menjaga kebersihan bukan semata-mata pekerjaan fisik, tapi bagian dari moralitas, bagian dari rasa memiliki terhadap lingkungan yang mereka gunakan setiap hari. Ketika murid memahami ini,
Ya, mereka pasti tidak lagi bertindak karena takut dihukum, tapi karena mereka memiliki kesadaran batin dan tanggung jawab sosial yang kuat. Dalam penyelesaian konflik ini, pendekatan konseling bersama antara guru dan murid tentunya sangat penting. Konseling akan membuka ruang dialog di mana keduanya bisa menyampaikan perasaan, harapan, dan keluhannya. Ya, proses ini tentunya bukan hanya sekedar mencari siapa yang salah, tapi menciptakan ruang refleksi untuk saling memahami. Dengan begitu, konflik ini pasti akan berubah menjadi kesempatan belajar bagi guru ataupun murid. Ya, pada akhirnya, keharmonisan itu dalam pendidikan bisa tercapai jika guru dan murid itu melihat diri mereka sebagai bagian dari satu komunitas yang sama, yaitu komunitas belajar. Dengan menyelipkan nilai cerita karana dan prinsip tatuamasi dalam interaksi sehari-hari, sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat mengajar dan belajar, tapi tempat tumbuh bersama sebagai manusia yang saling menghargai dan saling memahami serta saling bertanggung jawab. Kemudian, kita lanjutkan ke masalah berikutnya, yaitu mengenai bangunan yang masif atau bangunan modern yang saling mengabaikan nilai spiritual dan budaya lokal. Kemudian, masyarakat lokal tersebut menolak pembangunan karena dianggap mengganggu kesucian wilayah. Lantas, bagaimana solusinya? Ya, fenomena pembangunan seperti ini, terutama di daerah-daerah yang memiliki nilai spiritual dan budaya lokal yang kuat seperti Bali ini, pasti menimbulkan banyak ketegangan antara masyarakat adat dan pihak pengembang. Ketika pembangunan dilakukan tanpa menghormati nilai kesucian adat serta ekologi suatu wilayah, ya wajar sebenarnya masyarakat lokal tersebut menolak. Tapi penolakan ini bukan sekedar sikap emosional, tetapi bentuk pertahanan terhadap identitas dan harmoni yang sudah dijaga turun-temurun. Nah, karena itulah kebijakan publik yang disusun itu harus berlandaskan cerita karena untuk memastikan pembangunan itu tidak menjadi sebuah ancaman, tapi dia berjalan selaras dengan spiritualitas, sosial, budaya, dan lingkungan. Kita pertama lihat dari dimensi parayangan. Ya, langkah pertama yang harus dilakukan tentunya sebelum pembangunan dimulai itu adalah menghormati otoritas spiritual wilayah tersebut. Yang artinya pengembang maupun pemerintah itu harus melakukan paruman adat, yaitu pertemuan resmi dengan tokoh adat, pemangku kepentingan, dan pengelola ruang suci. Ya, mereka itu adalah sebuah eh, memiliki tugas sebagai penjaga nilai spiritualitas dan memiliki kewenangan untuk menentukan batasan pembangunan. Disinilah kembali konsep Trimandala itu menjadi penting. Area suci ditempatkan sebagai utama mandala dan tidak boleh diganggu. Ketika tata ruang spiritualitas ini dihormati, masyarakat adat pasti tetap menilai dan merasa nilai sakral itu tetap terlindungi. Nah, inilah menunjukkan bahwa pembangunan itu tidak perlu bertentangan dengan nilai spiritualitas selama dilakukan dengan kerendahan hati dan komunikasi yang benar. Dalam dimensi Pawongan, aspek hubungan sosial ini memegang peran yang besar. Komunikasi yang buruk seringkali menjadi sumber konflik antara masyarakat adat dan pengembang. Untuk itulah prinsip Pawongan ini menekankan pentingnya konsultasi publik adat yang transparan dan etis, serta penuh rasa hormat. Nah, dalam forum seperti inilah seluruh stakeholder, seperti tokoh adat, warga, pemerintah, hingga pengusaha, duduk dalam ruangan, duduk bersama dalam satu ruangan untuk mendiskusikan rencana pembangunan. Dan keputusan yang nantinya diambil harus merupakan kesepakatan bersama, bukan paksaan dari pihak luar. Apalagi dengan iming-iming uang. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, tentunya rasa memiliki mereka terhadap program pembangunan itu pasti akan meningkat. Dan risiko konflik sosial itu bisa dapat ditekan. Kemudian kita lihat dari dimensi pelemahan. Pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis, di mana banyak kasus menunjukkan bahwa pembangunan sembarangan dapat menghancurkan kawasan hijau, memicu banjir, atau mengurangi kualitas lingkungan. Nah, kembali konsep Trimandala ini digunakan untuk menetapkan zona spiritual dan ekologis, yaitu wilayah yang harus dilindungi karena memiliki nilai kesakralan dan nilai lingkungan yang tinggi. Selain itu, pengelolaan sampah berbasis sumber ini menjadi wajib, karena sampah yang menumpuk bukan hanya menciderai ekosistem, tetapi juga mencemari kesucian ruang spiritual.
Ketika alam ini dijaga dengan penuh tanggung jawab, pembangunan dapat berlangsung tanpa merusak harmoni ekologis. Jika ketiga dimensi ini diterapkan secara menyeluruh, kebijakan publik berbasis cerita karana pasti mampu mengubah pembangunan yang berpotensi menjadi konflik, menjadi proses yang inklusif dan harmonis, di mana konflik tersebut akan berubah menjadi sebuah keharmonisan. Ekonomi tetap akan tumbuh, tapi tidak mengorbankan nilai spiritualitas masyarakat. Infrastruktur juga berkembang, tetapi tidak menghancurkan budaya. Bangunan berjalan, tetapi alam tetap terjaga. Nah, inilah cerita karana yang menjadi pedoman yang memastikan bahwa modernitas itu tidak menghapus jati diri lokal, tapi justru selaras dengan nilai-nilai adat yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Bali. Nah, itulah sebenarnya tadi. Dalam pelemahan ada juga pawongannya. Itu stakeholder tadi. Ya, diharapkan ini bisa menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah untuk tidak hanya di Bali saja, tapi di Indonesia, untuk menjaga keberlanjutan alam ini. Kemudian, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mengenai cerita Karana dapat memperkuat budaya organisasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Ya, tapi penerapannya tentunya membutuhkan strategi manajemen yang tepat sasaran. Dalam dunia kerja, banyak organisasi itu sibuk mengejar target keuntungan dan efisiensi operasional. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan hal itu. Nah, yang salah itu ketika orientasi profit itu menjadi tujuan satu-satunya. Organisasi inilah yang kehilangan roh kemanusiaannya. Tapi cerita Karana ini hadir memberikan perspektif yang sangat penting dalam membangun manajemen dan budaya organisasi yang tidak hanya menghasilkan pencapaian material, tapi juga sebagai kesejahteraan batin, harmoni sosial, dan komitmen ekologis di lingkungan kerja. Kita lihat pada aspek parayangan. Prinsip dasar yang perlu ditanamkan adalah bahwa pekerjaan bukan sekedar aktivitas untuk mendapatkan gaji atau laba. Tapi ini sebenarnya sebagai bentuk yatnya, pengabdian yang dilakukan secara tulus kepada Tuhan, masyarakat, dan diri sendiri. Nah, ketika karyawan ini memandang pekerjaannya sebagai bagian dari kontribusi spiritual, orientasi mereka itu perlahan bergeser dari sekedar mengejar keuntungan itu menuju pelayanan yang bermakna. Organisasi dapat mendorong transformasi ini melalui kegiatan refleksi spiritual bersama, pelatihan etika kerja, ataupun forum penguatan integritas. Ketika kejujuran dan ketulusan ini menjadi nilai inti, budaya organisasi yang tidak hanya produktif, tetapi dia bisa berkembang secara moral. Kita lihat dari dimensi Pawongan, di mana organisasi ini harus memahami bahwa hubungan manusia adalah fondasi utama untuk menentukan keberhasilan jangka panjang. Banyak perusahaan gagal bukan hanya karena strategi mereka yang buruk sebenarnya, tapi karena hubungan antar pegawai yang rapuh. Dengan menerapkan harmoni Pawongan, organisasi dapat membangun budaya kerja yang kolaboratif, bukan kompetitif secara destruktif. Misalnya, memberikan penghargaan bukan hanya kepada individu, tapi kepada tim yang menunjukkan kerjasama yang terbaik. Ketika keberhasilan dirayakan secara kolektif, semangat gotong royong tumbuh dan ikatan itu pasti akan semakin kuat antar pegawai. Selain itu, menghargai pendapat yang berbeda juga serta menunjang komunikasi yang sehat juga memastikan setiap orang itu merasa dihormati. Itulah yang sebenarnya menjadi bentuk konkret dari implementasi nilai taklamasi dalam manajemen modern. Sementara dalam dimensi pelemahan, organisasi ini perlu memahami bahwa tempat kerja bukan hanya ruang aktivitas manusia, tetapi bagian dari ekosistem bumi yang harus dijaga. Nah, tadi ada Green School. Sekarang ada konsep Green Office. Itu tuh sebenarnya bukan hanya sekedar tren, tapi bentuk tanggung jawab ekologis.
di mana langkah kecil seperti mengurangi penggunaan kertas atau paperless, melakukan penghijauan di sekitar kantor, hingga pengelolaan sampah yang menunjukkan komitmen organisasi pada keberlanjutan lingkungan. Nah, ketika semua karyawan terlibat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kerja ini, mereka pasti tidak hanya menciptakan ruangan yang nyaman, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan ekologis yang lebih luas. Ya, pada akhirnya, ketika parayangan, pawongan, dan palemahan ini diterapkan secara simultan, terutama dalam manajemen organisasi, berita karya ini bukan hanya slogan etis, tapi menjadi budaya kerja yang hidup. Organisasi tidak lagi hanya menjadi tempat bekerja, tapi ruang bagi manusia untuk berkembang secara spiritual, bersosialisasi secara harmonis, dan berkontribusi pada pelestarian alam. Disinilah kesejahteraan bersama tercapai. Kesejahteraan yang tidak hanya diukur dari angka keuntungan, tapi juga kualitas hubungan manusia, kualitas pelayanan, dan kualitas lingkungan hidup yang diciptakan secara bersama-sama. Kemudian kita lanjutkan ke soal ke-9 mengenai desain penelitian untuk pengelolaan desa wisata berbasis cerita karana. Dalam konteks pengelolaan desa wisata berbasis cerita karana ini, ya penelitian yang dilakukan tentunya harus mampu menangkap dinamika spiritualitas, sosial, dan ekologis yang hidup dalam masyarakat Bali. Nah, karena itulah metodologi yang digunakan untuk mengukur itu tidak hanya mengandalkan satu pendekatan saja, tapi kehidupan desa adat terlalu kaya dan kompleks untuk disederhanakan. Disinilah penggunaan convergent parallel mix methods menjadi tepat, karena data kualitatif serta data kuantitatif itu dikumpulkan secara bersamaan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Pemulihan desa wisata dilakukan melalui purposive sampling, mengambil 2 sampai 4 desa yang memiliki tingkat pariwisata yang berbeda. Misalnya desa yang memang sudah viral dan desa yang baru berkembang. Nah, pendekatan inilah yang memastikan penelitian mendapatkan variasi dinamika sosial dan perkembangan wisata yang lebih kaya. Ya, informan kuncinya yaitu berasal dari pemangku adat, pengelola desa, hingga tokoh-tokoh lokal. Sementara respondennya mencakup desa, warga desa, pengelola wisata, serta wisatawan. Nah, dengan kombinasi purposive sampling dan informan kunci dan stratified random sampling inilah penelitian ini memiliki fondasi representatif dan kontekstual yang kuat. Kemudian kita ke variabel penelitiannya, di mana variabel penelitian dibagi sesuai 3 dimensi cerita karana, yaitu pada dimensi parayangan, indikator mencakup sejauh mana upacara adat dijalankan, bagaimana sugunan sakral dijaga, dan bagaimana nilai spiritualitas diintegrasikan dalam aktivitas wisata. Di sisi pawongan, yang menjadi sorotan adalah partisipasi masyarakat dalam musyawarah, distribusi manfaat ekonomi, serta mekanisme musyawarah adat. Sedangkan pada dimensi palemahan, penelitian melihat bagaimana penelitian penelitian ini melihat bagaimana konservasi ini dilakukan, bagaimana limbah dikelola, dan sejauh mana penggunaan bahan lokal itu diterapkan dalam pengembangan wisata. Ketiga dimensi ini diukur melalui kuesioner Likert, observasi lapangan, dan dokumentasi langsung. Kemudian instrumen dan teknik pengumpulan data yaitu data dikumpulkan menggunakan kombinasi wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen adat, serta kuesioner kuantitatif. Dokumentasi visual menggunakan gawe sangat membantu dalam memetakan zona sakral, fasilitas konservasi, serta aktivitas masyarakat. Nah, setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara terpisah untuk data kualitatif. Teknik coding tematik dan analisis naratif digunakan untuk menggali makna dan pola sosial. Sedangkan untuk data kuantitatif, dilakukan statistik deskriptif, uji reliabilitas, dan analisis regresi sederhana yang menggambarkan pengaruh penerapan cerita karena terhadap kepuasan masyarakat, adat, atau wisatawan. Kemudian kita masuk ke validitas, etika output, dan keterbatasan di mana pada saat tahap integrasi ini menggunakan convergent matrix yang memungkinkan peneliti itu membandingkan apakah hasil kualitatif dan kuantitatif itu saling menguatkan atau justru menunjukkan kontradiksi. Pendekatan ini penting karena kehidupan adat itu tidak selalu bisa ditangkap melalui angka, sehingga triangulasi memberikan gambaran penuh yang lebih objektif dan kaya.
Aspek validitas dan reliabilitas ini menjadi perhatian utama. Validitas diuji melalui pilot test dan triangulasi sumber serta member checking pada instrumen adat. Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach Alpha untuk instrumen kuantitatif serta intercoder agreement untuk data kualitatif. Secara etis, penelitian ini harus memegang teguh prinsip informed consent, anonima, anonimisasi data, serta menghormati adat lokal. Peneliti juga berkewajiban memberikan manfaat kembali kepada masyarakat melalui laporan hasil penelitian. Misalnya seperti ya rekomendasi kebijakan, modul pelatihan, atau materi sosialisasi bagi wisatawan. Ya, pada akhirnya penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Trita Karana benar-benar diimplementasikan dalam pengelolaan desa wisata. Hasilnya pasti mampu membantu pemerintahan desa, pengelola wisata, dan masyarakat untuk memperkuat tata kelola yang harmonis dan berkelanjutan. Ya, meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi dan akses data, pendekatan yang digunakan tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika desa wisata berbasis nilai lokal Bali. Kemudian, indikator evaluasi Trita Karana. Program Bali Harmoni Lestari adalah salah satu contoh upaya pemerintah untuk memasukkan nilai-nilai budaya dan spiritual Bali ke dalam kebijakan publik, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan spiritual, sosial, dan ekologis masyarakat. Namun, sebuah program ini tidak akan efektif tanpa mekanisme evaluasi yang jelas tentunya. Nah, disinilah pendekatan berbasis cerita kerana menjadi penting karena indikator dan metode evaluasi disusun secara menyeluruh untuk menilai dampak program dari tiga aspek utama, yaitu parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Kita lihat dari dimensi parahyangan. Evaluasi tidak hanya menyoroti seberapa sering upacara adat dilaksanakan, tetapi bagaimana kualitas penghayatan spiritual tercermin dalam pelayanan publik. Frekuensi ritual atau jumlah pelatihan moral mungkin bisa diukur secara kuantitatif, tetapi perubahan sikap pegawai, seperti yang semakin jujur, tulus, atau bertanggung jawab, nah itulah bagian kualitatif yang perlu digali lebih dalam. Selain itu, indikator sinergi antara lembaga agama juga penting, karena menunjukkan seberapa besar kesadaran spiritual mampu mengikat sebuah institusi publik dalam menjaga moralitas pelayanan. Kemudian pada dimensi pawongan, evaluasi berfokus pada hubungan sosial masyarakat, partisipasi warga dalam forum publik yang dapat dihitung secara kuantitatif. Tetapi tingkat kepuasan dan rasa memiliki masyarakat terhadap program itu juga perlu digali melalui wawancara atau diskusi kelompok. Kemudian, distribusi manfaat program tentunya harus melihat aspek keadilan. Apakah laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama? Apakah warga dari berbagai tingkat ekonomi bisa merasakan manfaatnya? Dan apakah mereka yang kita lihat dan apakah mereka yang eh bisa kita bilang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan dari dimensi palemah, palemahan. Untuk dimensi palemahan, indikator yang digunakan menyentuh aspek ekologis secara konkret. Pengurangan volume sampah, pemulihan area hijau, dan jumlah kebijakan lingkungan adalah indikator kuantitatif yang sangat penting. Namun demikian, hal yang lebih mendalam adalah kesadaran ekologis masyarakat. Apakah benar-benar merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan? Apakah perilaku lingkungan meningkat? Atau apakah komunitas lokal mulai berinovasi menjaga keseimbangan ekosistem? Ketiga jenis indikator inilah memberikan gambaran utuh mengenai sejauh mana program membawa dampak ekologis yang sungguhnya. Ya, metode evaluasi yang digunakan menggabungkan pendekatan mixed method, evaluative research, di mana memadukan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif untuk mendapatkan gambaran lengkap dan tidak parsial. Survei dengan skala Likert digunakan untuk mengukur dampak secara terstruktur, sementara wawancara mendalam, FGD, dan observasi partisipatif digunakan untuk menangkap makna dan pengalaman masyarakat yang tidak bisa direduksi menjadi angka.
Evaluasi program juga mengikuti alur konteks input proses produk yang memastikan bahwa penilaian dampak tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi melalui pemahaman konteks adat, kualitas sumber daya, dan proses pelaksanaan program serta hasil akhirnya. Dan untuk analisis, pendekatan kuantitatif dilakukan melalui statistik deskriptif, uji T, dan regresi sederhana. Sementara analisis kualitatif menggunakan tematik konten analisis untuk menemukan tema-tema sosial dan spiritual yang muncul dari pengalaman warga, serta triangulasi data yang kemudian dilakukan untuk memastikan bahwa hasil evaluasi lebih valid, serta membandingkan antara survei, wawancara, dan dokumen agar data tersebut tidak bias. Secara keseluruhan, evaluasi berbasis cerita karena ini tidak hanya menilai dampak program secara teknis, tapi juga menilai bagaimana sebuah program ini mampu menjaga kesucian spiritualitas dan meningkatkan hubungan sosial serta memperkuat ketahanan ekologis masyarakat. Nah, dalam konteks Bali yang kaya dengan budaya ini serta tradisi, evaluasi seperti ini sangat penting agar program pembangunan tidak sekedar berjalan, tetapi benar-benar membawa harmoni kesejahteraan yang berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Semoga dengan pembahasan pada kesempatan ini membuka mata bagi kita semua, membuka kesadaran spiritual bahwa cerita karana itu adalah sebuah kunci utama untuk memecahkan semua permasalahan. Dengan kesadaran spiritual, kesadaran ekologis, dan kesadaran batin jiwa manusia, kita pasti bisa mampu melewati tantangan-tantangan yang akan datang mengenai dunia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih.